Perkenalkan, nama saya Rizky sebagai konsultan. Perkenalkan, nama saya Ricky Martin sebagai anak dari Bapak Wildan. Perkenalkan, nama saya Effendi sebagai Bapak Effendi. Perkenalkan, nama saya Wildan Wirmansyah selaku suami dari Bapak Siti Farhana. Tak apa lah, langsung. Perkenalkan, nama saya Nurul Isyana sebagai istri dari Bapak Effendi sekaligus tergugat. Perkenalkan, nama saya Siti Farhana sebagai istri dari Bapak Wildan sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Nisa Ilma di sini sebagai mediator. Kami dari kelompok 4 mengajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Yang bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Gini, Pak. Gini Pak, sebelum menceritakan untuk kronologi dari permasalahannya, alangkah lebih baiknya silakan memperkenalkan diri terlebih Ya, dahulu. sebelumnya saya dari Bapak Wildan dan istri saya. Sebelumnya saya mengalami masalah tentang utang piutang dari saudara saya sendiri. Kemarin saudara saya sendiri datang ke rumah saya untuk meminjamkan uang sebesar 50 juta, Pak. Sebenarnya saya kaget sebelum itu. Kenapa kalau kau pinjam uang sebesar 50 juta? Tapi saya juga memandang dia sebagai saudara saya, ya saya kasih seperti itu, Pak. Iya Pak, saya jadi bingung kenapa kok bisa saudara suami saya ini mengingkari janjinya. Padahal kan saya saat ini lagi butuhnya uang tersebut Pak. Tapi dipersulit oleh saudara suami saya sendiri. Iya, Pak. Sekarang sudah jatuh tempo waktunya, Pak. Sampai saat ini dia belum bayar juga, Pak. Belum. Oke, sebelumnya saya mau tanya, apakah untuk sebelumnya yang melakukan perjanjian itu apa ada suratnya? Ada, Pak. Saya simpan di rumah. Kalau memang ada, disimpan, nanti bisa dijadikan barang bukti. Ini Pak, kalau kasus yang dihadapi Bapak sama Ibu ini, yaitu kasus manifestasi atau ingkar dalam perjanjian. Ini ada dua cara. Yang pertama litigasi, dan yang kedua yaitu non litigasi. Jadi enaknya kita pakai jalur apa ya Pak? Ini Ibu dan Bapak, saran saya, karena Bapak dan Ibu sudah berkonsultasi dengan saya, jadi saran saya itu Ibu dan Bapak mengikuti jalur yang non litigasi. Kalau litigasi Ibu itu di dalam pengadilan. Kalau yang non litigasi itu di luar pengadilan. Untuk tahapannya yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama bisa konsultasi terlebih dahulu, karena itu sudah berkonsultasi
kamu? Kuliah Bu nanti sore. Oh ya, ada apa? Ada perlu nih sama ayah. Ayahnya mana? Ya, dipanggil sama Ricky ya. Ya apa mah? Kalah ini. Ya apa mah? Ini anaknya mau ngomong katanya. Aku harus bilang, bapak. Ya, apa? Gini ya, kan sudah mau UAS nih. Ya. Sudah jatuh tempo, sudah waktunya bayar uang UKT. Oh iya ya. Terus? Kan sudah waktunya bayar nih. Ya. Terakhir ini besok. Oh. Karena konsekuensinya kalau nggak bayar bisa nggak ikut ujian. Oh. Itu berapa itu biayanya? 3 juta. Iya mah. Ya udah, nanti sama mama sama ayah nanti diusahain ya. Kamu tunggu nanti aja. Ya. Yaudah, saya mau siap-siap dulu. Ya, Ya, ya. hati-hati ya. Ya. Gimana ini ya? Pengeluaran banyak, pemasukan sedikit. Kita masih bingung mau bayar uang kuliahnya si Ricky. Dapat uang dari mana lagi ya? Oh iya, aku ingat Apaan tuh? si Fendi itu punya utang kan 1 tahun yang lalu 50 juta juga. Berapa? 50 juta. Kok banyak banget? Kok aku nggak tahu? Kamu nanya? Iya, aku bertanya-tanya. Itu dulu pinjam uang 1 tahun yang lalu sekitar 50 juta. Itu ada suratnya tuh. Apa kita harus urus aja ya itu ya? Iya, coba ya. Iya. Soalnya kita nggak ada uang lagi selain di Coba Fendi. nanti kita ke rumahnya Fendi. Ya, kita urus sama-sama nanti. Mana ya? Ya. Aku mau masak dulu ya. Iya. Si Fendi emang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wildan, silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Ya. Mana suamimu tuh? Si Fendi itu panggil. Ya, bentar ya. Mas. Sampai anu sini. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Terus ada banyak bacot dah. Gini dah. Sekarang saya kan kemarin dulu 1 tahun yang lalu kamu punya utang. Sampai sekarang kamu nggak lunas-lunas mana? Sampai jatuh tempo nih loh. Sebelumnya mohon Anak saya sampai Ricky mau bayar uang UKT sampai nggak nemu uang saya. Gimana? 1 tahun ini dah. sebelumnya saya minta maaf dan atas keterlambatan saya membayar utang. Bukan niat saya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, akan tetapi saya sekarang mengalami kebangkrutan. Gimana nih, Mbak? Banyak alasan. Terus kamu mau bayar kapan? Nunggu kamu sukses. Kami ini mau minta waktunya lagi untuk kita bayar utang. Nanti pasti tak bayar kok, tapi butuh waktu lagi. Soalnya kita ini mengalami musibah, usaha kita bangkrut. 1 tahun loh, padahal saya sudah kasih jatuh tempo. Nanti sekarang udah. Kalau saya bawa hukum karena hukum bisa kalian saya hukum. Gimana, Mak? Gimana enaknya ini? Soalnya saya juga kepepet, anak saya juga butuh uang untuk membayar kuliahnya. Besok jatuh tempo. Saya dapat uang dari mana lagi? Sedangkan uang kita keseluruhannya ada di Fendi. Ya Dan itu, kamu termasuk Mbak. istrinya. Kita kan juga ini punya musibah, jadi mohon maklum lah. Kita juga ini bangkrut. 1 tahun kita sudah maklum. Terus kamu mau minta jangka waktu berapa bulan lagi, berapa tahun lagi? Kasih kepastian. Lah, terus maunya gimana kalian? Saya sudah sabar-sabar nunggu 1 tahun loh padahal. Saya anggap kalian sudah saudara sendiri. Mas Fendinya, Mbak. Saya sudah saudara sendiri saya. Sampean juga istrinya gimana? Ya gini Mas, kita kan punya masalah di keluarga kami. Usaha kami Alah, bangkrut. bacot. Gimana, Kita Mak? pengertiannya dong. Sudah cukup saya mengerti.
bukti ke kalian ya. Sudah 1 tahun itu berarti sudah jangka waktunya sudah cukup. Pokoknya kami sekeluarga nunggu iktikat baik kalian besok. Kalau besok masih belum ada iktikat baik, saya bawa kasus ini ke ranah hukum. Gimana? Oke, yaudah. Terima aku. Sudah, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Ilma SKMH. Di sini saya sebagai mediator yang sudah dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dan alangkah baiknya jika kita mengenal satu sama lain. Silakan untuk memperkenalkan diri antara penggugat dan tergugat. Bisa dimulai dulu dari penggugat. Perkenalkan nama saya Wilda dan istri saya Siti Farhana. Cukup. Perkenalkan, nama saya Dewi dan istri saya Rosyani. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pada pasal 4 dijelaskan bahwasanya semua sengketa perdata yang diajukan kepada pengadilan itu harus dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu yang dibantu oleh mediator. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya mediasi. Pada tahap mediasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Di antaranya ada pihak penggugat dan tergugat. Dan di sini mereka melakukan diskusi dan melakukan perundingan untuk mendapatkan satu kesepakatan. Nah, selanjutnya ada tahap dan aturan melalui mediasi. Yang pertama itu menyampaikan penjelasan dan pendapat antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, mencari kesepemahaman antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, melakukan perundingan supaya mendapatkan satu kesepakatan. Dan yang terakhir, saya akan menyusun kesepakatan akhir. Dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan cukup, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Untuk aturan dan tahapan yang sudah saya sebutkan tadi, apakah bisa disepakati? Oke, mediasi kita mulai. Untuk penyampaian pertama dilakukan oleh pihak penggugat, yaitu Bapak Wildan. Monggo Bapak Wildan dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kronologinya dari masalah tersebut. Di sini Bapak Fendi di sana sudah melakukan utang piutang, yang mana di sana sudah dicantumkan dalam surat perjanjian ini dan dicantumkan dalam tanggal 15 November tahun 2022. Nah, sampai sekarang dari keluarga Bapak Fendi tidak melunasi utang tersebut, Bu. Mungkin cuma itu. Dari istri saya? Benar Bu, saya dan suami saya sudah melakukan somasi atas kejadian tersebut. Tapi sampai saat ini somasi tersebut tidak ada tindak lanjut dari keluarga Bapak Fendi dan istrinya. Baik, terima kasih Bapak Wildan dan Ibu Farhana. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa Bapak dan Ibu ini merasa kecewa dengan Bapak Fendi karena tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Jadi yang saya mau tanyakan, apa yang Bapak inginkan terkait kasus ini, Bapak Wildan? Iya Bu, yang saya inginkan dari keluarga Bapak Fendi dan sekeluarganya untuk membayar hutangnya dan serta bunga dan juga kerugian atas keterlambatannya, Bu. Seperti itu. Benar Bu, karena hutang keluarga Bapak Fendi bukan nominal yang sedikit Bu. Saya membutuhkan untuk biaya kuliah anak saya, untuk menyekolahkan anak saya. Jadi seperti itu Bu. Baik, terima kasih karena Bapak Wildan dan Ibu Farhana sudah menjelaskan terkait kasus ini. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari pihak tergugat, yaitu Bapak Fendi dan Ibu Nurul. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terus terang saya kecewa karena tindakan yang dilakukan oleh Mas Wildan dan istrinya terkait dengan keterlambatan saya membayar hutang dan yang telah membuat saya dan istri saya. Apakah tidak ada tindakan Loh, lain selain itu kan sudah saya kasih 3 kali somasi. Terus mau apa lagi, Mas? Saya sudah kasih 3 kali somasi. Apa masih kurang 3 somasi lagi? Seandainya keluarga Bapak Fendi ini ada itikat baik untuk membayar hutang ke suami saya nggak mungkin membawa kasus ini ke ranah hukum.
Bapak Ibu harap tenang ya, sesuai kesepakatan awal jika ada yang berbicara minta tolong jangan dipotong. Silahkan Bapak Fendi untuk melanjutkan pembicaraannya. Baik Bu, saya menyadari atas keterlambatan saya membayar hutang terhadap keluarga Bapak Wildan dan keluarganya. Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Bapak Wildan yang telah menggugat saya dan istri saya itu sudah termasuk pencorengan nama baik keluarga saya. Iya, dan sebenarnya saya dan suami saya itu mau melunasi hutang tersebut. Dan untuk masalah jawab dari ini somasi yang dari Bapak Wildan dan istrinya, kami kan masyarakat awam dan kami tidak mengerti hukum. Dan untuk melunasi hutang tersebut, uang kami masih belum cukup untuk Jadi untuk Bapak dan Ibu apa yang diharapkan dari kasus ini? Saya ingin saya dihargai supaya nama baik keluarga saya tetap terjaga. Baik, karena di sini ada dua kesepemahaman, jadi dari menggugat itu merasa kecewa terhadap tindakannya Pak Fendi karena tidak segera melunasi hutang-hutangnya, dan dari pihak tergugat merasa nama baiknya tercoreng. Di sini ada dua pembahasan, jadi ingin membahas yang mana dulu? Maka baiknya membahas tentang nama baik terlebih dahulu Bu Ilma. benar itu Bu Ilma, karena kami masih kesusahan dalam membayar hutang tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya bahas tentang nama baik. Baik, untuk Pak Wildan apakah bisa disepakati? Bisa lanjut. Oke, baik, karena pembahasan tertuju pada nama baik, saya kembalikan lagi kepada penggugat dan tergugat untuk membahas dan mana dulu yang mau dibahas. Sebelumnya gini Bu, sebelumnya kan saya sangat dekat dengan keluarga dari Bapak Fendi, dan saya sangat percaya ketika dia meminjam uang kepada saya, dan juga saya merasa kecewa dengan jangka waktu yang sudah saya berikan terhadap keluarga Bapak Fendi, dan mana di sana tidak melunasi, tidak sesuai dengan kesepakatan awal di sana. Iya Bu, betul sekali. Karena saya dan suami saya tidak ada maksud untuk mencoreng nama baik dari keluarga Bapak Fendi dan sang istri. Begitu Bu Ilma. Baik, dapat saya simpulkan, jadi dari pihak penggugat itu sudah merasa kecewa terhadap tindakan dari Bapak Fendi yang tidak segera melunasi hutangnya. Dan untuk perihal mencoreng nama baik, sebenarnya dari pihak Bapak Wildan ini tidak ada niatan untuk mencoreng nama baik dari keluarga Bapak Fendi. Akan tetapi mereka sudah memberikan somasi dan tidak ada tanggapan mengenai surat somasi tersebut dari keluarga Bapak Fendi. Dan kemudian bagaimana tanggapan dari keluarga Bapak Fendi? Jadi sebenarnya Bapak Wildan itu tidak perlu khawatir terhadap keluarga kami untuk tidak membayar hutang tersebut. Keluarga kami akan tetap membayar hutangnya, akan tetapi kalau sekarang uangnya masih belum ada. Ya itu benar Bu Ilma, karena keluarga kami masih mengalami kebangkrutan dalam usaha kami. Jadi kita memohon untuk jangka waktu untuk pelunasan hutang tersebut. Dan untuk masalah melayangkan surat ke pengadilan itu kami mohon untuk tidak dilakukan karena keluarga kami sudah merasa cukup malu akan hal tersebut. Baik, saya simpulkan kembali dari pihak tergugat menyatakan bahwa mereka sudah berusaha untuk melunasi hutangnya, akan tetapi mereka usahanya mengalami kebangkrutan, jadi tidak bisa melunasi hutang untuk dalam jangka waktu dekat ini. Jadi mereka meminta untuk dapat memberi jangka waktu lagi untuk melunasi hutang tersebut. Bagaimana Bapak Wildan tanggapannya? Oke, kalau emang seperti itu, saya kasih jangka waktu lagi Bu untuk melunasi utang saya tersebut. Langsung bisa dijawab Bapak Fendi. Jadi berikan waktu keluarga kami untuk melunasi hutang tersebut selama 6 bulan. Saya rasa itu cukup lama 6 bulan tuh Mas. Kalau 3 bulan aja gimana? Baik, keluarga kami sepakat perpanjangan tersebut selama 3 bulan. Oke, baik. Bisa disimpulkan dari pihak penggugat sudah menyepakati dan memberi solusi untuk
memberi waktu lagi selama 3 bulan pelunasan hutang, dan pihak dari tergugat juga menyepakati akan melunasi hutang dengan jangka waktu 3 bulan. Di sini sudah menempuh satu kesepakatan, dan di mana ini harus disepakati oleh semua pihak. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Bisa sepakat. Baik Ibu dan Bapak yang ada di sini, karena sudah mencapai satu kesepakatan, mediasi ini bisa langsung dicukupkan. Terima kasih untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan meninggalkan ruangan tersebut. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 APS mengucapkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga share ya guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.